Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Marijoa, simbol kekuasaan pemerintah dunia yang berdiri megah di atas Red Line, kini tidak lagi memancarkan wibawa dan keanggunan. Malam itu, langitnya diliputi asap, api, dan kilatan petir. Pusat dunia, yang selama berabad-abad dipuja sebagai tanah suci, berubah menjadi neraka yang penuh darah dan teriakan perang. Gerbang megah Kastil Pangea, jantung dari kekuasaan para naga langit dan Gorosei, dipenuhi kobaran api. Tanah bergetar, dinding runtuh, dan udara dipenuhi hawa kematian. Di tengah kekacauan itu, berdirilah Warkuri, salah satu Gorosei yang paling ditakuti. Sosoknya sudah tidak lagi terlihat manusiawi. Ia masuk ke dalam wujud hibrid monster. Tubuhnya dipenuhi sisik gelap, matanya menyala merah menyala, dan tangannya berubah menjadi cakar iblis yang mampu merobek udara. Dengan tubuh raksasa yang berotot dan aura mengerikan yang terpancar darinya, Warkuri tampak seperti dewa gelap yang turun untuk melindungi rahasia dunia. Suara aumannya membuat tanah bergetar, seolah bumi sendiri enggan menentangnya. Awalnya, ia hanya harus menghadapi 4 orang, tetapi keempat itu bukan sekadar pejuang biasa. Mereka adalah perwakilan dari sejarah kelam dunia yang pernah coba dihapus pemerintah dunia. Pemimpin ras Bukanir yang menjadi simbol kekuatan sekaligus penderitaan bangsanya. Seorang anggota Bukanir lain yang membawa semangat perjuangan yang sama. Seorang pejuang Lunaria dengan sayap api yang membara. Dan Karasu, komandan revolusi yang dengan kekuatan kawanan gagak hitamnya mampu membuat langit diselimuti kegelapan. 4 orang ini, dengan kekuatan dan tekad mereka, berdiri menghadang monster yang tak tergoyahkan. Pertarungan pun dimulai dengan brutal. Warkuri melepaskan tebasan udara dari cakarnya, menghantam tanah dan memecahnya seperti kaca. Karasu memanggil kawanan gagaknya, menutup pandangan dan menyerang dengan tajam. Lunaria mengobarkan api dari sayapnya, membakar udara dan membuat suhu sekitarnya naik drastis. Pemimpin Bukanir maju dengan tubuh raksasanya, menghantam Warkuri dengan kekuatan pukulan yang setara, meriam perang. Ledakan demi ledakan mengguncang udara, seolah bumi sendiri berteriak menahan pertempuran itu. Namun Warkuri membuktikan mengapa Gorosei bukan sekadar simbol politik. Dalam wujud hybrid, ia mendominasi. Dengan haki yang dipadukan dengan kekuatan iblisnya, ia mampu menghancurkan tanah, memukul mundur lawannya, dan menunjukkan kekuatan yang membuat siapapun merinding. 1 lawan 4 tidak membuatnya gentar, bahkan ia mulai menekan balik para penyerang. Tetapi, kemenangan melawan CP0 di sisi lain, pertempuran mengubah segalanya. Para pejuang Lunaria dan Bukanir yang berhasil menaklukkan agen-agen elit itu, kini datang berbondong-bondong menuju gerbang Kastil Pangea. Warkuri yang awalnya hanya menghadapi 4 orang, kini dikepung oleh puluhan pejuang tangguh dari 2 ras yang selama ini dipandang sebagai ancaman. Api berkobar semakin besar, jeritan perang semakin menggema, dan medan pertempuran berubah menjadi lautan darah. Warkuri mulai marah. Ia melepaskan serangan yang lebih brutal, memadukan haki dengan kekuatan hybrid. Setiap serangan menghasilkan gelombang kejut yang melibas musuh. Tanah terbelah, reruntuhan beterbangan, dan tubuh para pejuang terpental. Namun,
semangat perlawanan tidak padam. Dengan tekad yang lahir dari ratusan tahun penindasan, mereka bangkit lagi. Pemimpin bukanir berteriak lantang di tengah kobaran api. Hari ini, darah kami bukan lagi pengorbanan sia-sia. Dunia akan melihat siapa yang sebenarnya mereka sembunyikan. Teriakan itu menggema, menjadi semacam mantra yang membuat moral para pejuang naik meski menghadapi dewa palsu di hadapan mereka. Sementara itu, di sisi lain Marijoa, duel lain berlangsung. Dragon, pemimpin revolusi, terkunci dalam pertarungan sengit melawan Garling Vigarland, mantan Raja God Valley, yang kini menjadi salah satu kesatria suci. Mereka berdiri di atas reruntuhan dengan kilatan petir membelah langit. Setiap benturan pedang Garling dengan hembusan badai dragon menghasilkan gelombang kejut yang meruntuhkan bangunan di sekitarnya. Pertarungan mereka bukan hanya duel fisik, tapi juga duel ideologi. Garling menatap Dragon dengan tatapan penuh kebencian. Dengan pedangnya yang panjang, ia berkata, "Tak lama lagi, semua upaya revolusi akan hancur. Kau tidak akan pernah bisa mengubah dunia, Dragon. Dunia ini milik kami dan akan selalu begitu." Dragon dengan wajah yang tenang namun penuh keyakinan menjawab, "Kau terlalu percaya diri dengan ilusi kekuasaanmu. Dunia tidak lagi bisa dikendalikan oleh segelintir orang di atas. Rakyat sudah bangkit dan arus itu tidak bisa dihentikan." Garling kemudian membuka luka lama. Ia menyebut insiden God Valley, mengungkit rahasia yang selama ini hanya diketahui segelintir orang. Dengan nada penuh kesombongan, ia berkata, "Jika saja kau tidak ikut campur di insiden itu, aku sudah memiliki 2 anak yang akan membuat kekuatan kesatria suci tak terbendung." Shamrock dan Shanks, mereka seharusnya menjadi senjata kami. Dragon terdiam sejenak, teringat pada masa lalu yang tidak pernah ia lupakan. Di God Valley, Shanks dan Shamrock, 2 anak kembar dengan garis keturunan misterius, menjadi incaran Garling. Sang ibu, seorang wanita berambut merah, dengan gigih melawan Garling. Dalam pertempuran yang kejam, ia terluka parah, namun sebelum pingsan, ia memohon kepada seorang marinir muda bernama Dragon untuk menyelamatkan anak-anaknya. Dragon hanya mampu menyelamatkan 1 bayi, Shanks, sementara Shamrock direbut oleh Garling. Untuk menyelamatkan Shanks dari kejaran pemerintah dunia, Dragon menyembunyikannya dalam sebuah peti harta karun. Takdir pun berputar. Peti itu akhirnya jatuh ke tangan bajak laut Roger, dan Shanks tumbuh menjadi muridnya, mewarisi teknik Kamusari, dan kini menjelma sebagai Yonko, ancaman terbesar bagi pemerintah dunia. Sementara Shamrock diyakini tumbuh di bawah pengaruh Garling, menjadi senjata rahasia kesatria suci. Dragon tersenyum tipis di tengah pertempuran. "Kau benar satu hal, Garling. Jika kau memiliki keduanya, dunia sudah lama berubah. Tapi Shanks tumbuh bukan di bawahmu, melainkan di bawah Roger. Dan itu adalah pilihan terbaik yang pernah dibuat." Takdir Garling menggeram. "Kau pikir ini kebetulan, Dragon? Semua ini hanya permainan nasib." Dragon membalas dengan tatapan tajam. "Benar, dan nasiblah yang memberiku buah iblis itu." Rahasia lain pun terungkap. Di dalam peti harta karun tempat Shanks disembunyikan, ternyata ada sebuah buah iblis legendaris. Dragon tidak pernah berniat memakannya, namun takdir membawanya pada kekuatan itu. Ia akhirnya memiliki kemampuan mengendalikan angin dan cuaca, menjadikannya badai hidup yang menantang langit itu sendiri. Dragon menatap Garling dan berkata, "Aku tidak memilih buah ini. Buah ini yang memilihku. Dan dengan kekuatan ini, aku akan mengakhiri era kalian."
Di dalam kastil Pangea, 3 Gorosei lain, Nusjuro, Mars, dan Jupiter masih belum turun tangan. Mereka berjaga di ruang-ruang rahasia. Nusjuro menjaga ruang beku tempat topi jerami raksasa disimpan. Mars dan Jupiter masing-masing menjaga ruang misterius lain. Mereka berkomunikasi melalui telepati, membicarakan situasi yang terjadi. Mereka tahu bahwa perang di Marijoa hanyalah permulaan. Di luar sana, di Pulau Hachinosu dan banyak tempat lain, dunia sedang terbakar. Jika Marijoa runtuh, kata Mars dalam pikirannya, maka dunia lama ikut runtuh. Apakah kita siap menghadapi itu? Jupiter menjawab, tidak ada yang bisa menghentikan roda sejarah. Bahkan kita sekalipun pertempuran di Marijoa ini jelas bukan sekadar perang memperebutkan satu kota. Ini adalah titik balik yang akan menentukan arah dunia. Warkuri melawan Lunaria dan Buccaneer di depan kastil Pangea, Dragon melawan Garling di sisi lain, sementara rahasia God Valley tentang Shanks dan Shamrock perlahan terbuka. Pemerintah dunia kini terancam bukan hanya dari revolusi, tapi juga oleh rahasia kelam masa lalu yang kembali menghantui mereka. Pertanyaannya, apakah ini awal dari kehancuran pemerintah dunia atau justru lahirnya era baru yang lebih kelam? Satu hal yang pasti, roda takdir sudah berputar dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pulau Hachinosu kini menjadi pusat perhatian dunia. Sebuah titik panas yang tidak lagi sekadar markas bajak laut, melainkan medan perang yang bisa mengubah keseimbangan global. Dari jauh, Jupiter memperhatikan dengan tajam. Ia tahu kekacauan ini bukanlah kebetulan. Di sana, 2 nama besar bertabrakan. Shanks, si rambut merah, dan Marshal D. Teach, si Kurohige. Kedua sosok ini bukan hanya sekadar Yonko, melainkan simbol 2 kutub kekuatan yang saling bertolak belakang. Shanks mewakili stabilitas, penyeimbang lautan, sosok yang selama ini diam-diam menjaga agar dunia tidak jatuh ke dalam kekacauan total. Sementara Kurohige, dengan ambisinya yang tak terbatas, berdiri sebagai lambang dari ketidakpastian dan kegelapan. Namun bagi Jupiter, bahaya Kurohige jauh lebih besar daripada yang tampak di permukaan. Ia menegaskan, kekuatan Kurohige memang menakutkan, terutama karena kemampuannya menyerap buah iblis lain, sesuatu yang seharusnya mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Tapi, ancaman sejati bukanlah itu. Ancaman sesungguhnya mengalir di dalam darahnya. Konon, Kurohige adalah keturunan Rox de Sebek, sosok legenda kelam yang pernah membuat pemerintah dunia hampir runtuh. Namun, ada lapisan yang lebih gelap lagi. Dari serpihan informasi yang sempat terbongkar pada chapter 1159, muncul dugaan bahwa keluarga misterius bernama Devi ikut terlibat dalam sejarah terlarang. Nama asli Rox bahkan diduga berbeda, disamarkan hanya untuk menyembunyikan keterkaitan dengan keluarga itu. Keluarga Devi disebut-sebut sebagai klan yang berhubungan langsung dengan abad kekosongan. Mereka bukan hanya bayangan sejarah, tetapi aktor utama yang pernah melawan pemerintah dunia di masa lalu. Itulah sebabnya nama mereka dipadamkan dari catatan sejarah. Jika benar Kurohige adalah keturunan Rox sekaligus bagian dari keluarga Devi, maka eksistensinya bukan sekadar ancaman bagi para bajak laut lain, melainkan bahaya eksistensial yang bisa membangkitkan kembali kehendak kuno untuk menjungkir balikan dunia. Maka, tidak heran Jupiter berkata, lebih baik Kurohige kalah di Hachinosu, apapun harganya. Namun Noshiro, yang duduk di sampingnya, menimpali dengan nada khawatir. Menurutnya, jika Shanks yang menang, itu pun tetap menjadi masalah. Shanks tetap Yonko,
tetap musuh yang tak bisa disepelekan oleh pemerintah dunia. Artinya, siapapun yang menang, bahaya tetap mengintai. Marsbone bahkan lebih ekstrim. Ia berharap keduanya hancur dalam perang itu. Tapi, di sisi lain, Marsbone sadar Admiral Kizaru yang dikirim Akainu bersama armada besar bukanlah jaminan. Kurohige sudah melampaui batas para admiral, dan Shanks adalah musuh yang sama berbahayanya. Maka, satu-satunya jalan adalah Gorosei turun langsung. Namun langkah itu pun terhalang keadaan yang tak memungkinkan mereka untuk meninggalkan kursi kekuasaan. Hasilnya, mereka hanya bisa menunggu, meski menunggu berarti menaruh nasib dunia pada pertarungan yang sedang berlangsung. Sementara itu, di pusat pulau, Shanks dan Kurohige saling menghantam. Duel mereka bukan sekadar pertempuran, melainkan bentrokan dua takdir. Keduanya ternyata pernah terhubung di masa kecil melalui tragedi God Valley, sebuah insiden misterius yang nyaris terkubur dalam sejarah. Shanks dibesarkan di kapal Roger, sang raja bajak laut. Kurohige, bocah yang tak pernah tidur, tumbuh di bawah naungan Shirohige, rival terbesar Roger. Dua garis nasib itu, meski berbeda, ternyata selalu berpotongan. Kini mereka bertemu kembali, bukan sebagai anak kecil yang tanpa kuasa, melainkan sebagai Yonko yang membawa ambisi dan beban sejarah. Kurohige menertawakan ironi itu, seolah takdir sengaja mengikat mereka. Ia menyebut bahwa sejak dulu mereka berdua memang diposisikan untuk menjadi lawan abadi. Tapi Shanks tidak terpancing. Dengan dingin, ia menjawab bahwa masa lalu tidak penting, karena yang paling penting sekarang adalah memastikan Kurohige tidak lagi mengancam dunia. Sejurus kemudian, haki mereka meledak, haos Shoku membelah langit, gura-gura mengguncang laut, dan seluruh Hachinosu seperti akan runtuh setiap kali kedua monster itu saling bertabrakan. Namun, pertempuran di Hachinosu bukan hanya tentang Shanks dan Kurohige. Di sisi lain pulau, Dokyu menghadapi Vice Admiral Momousagi dan Tokikake. Pertarungan brutal itu penuh jebakan buah iblis. Meski dua Vice Admiral mampu menahan serangan-serangannya, stamina mereka sudah terkuras. Dokyu dengan kudanya Stronger berhasil menciptakan celah untuk kabur. Ia sadar posisinya terlalu vital. Sebagai dokter, ia adalah kunci regenerasi kru Kurohige. Jika ia tumbang, seluruh moral bajak laut hitam bisa runtuh. Maka, meskipun dikritik pengecut, keputusannya untuk mundur adalah strategi yang sangat logis. Ia harus bertahan hingga akhir perang. Di tempat lain, jauh dari Hachinosu, Elbaf menjadi panggung baru. Zoro dan Sanji, dua sayap Luffy, kini berhadapan dengan monster dari dunia bawah. Pertarungan itu menjadi ajang uji coba jurus baru mereka. Zoro, dengan tebasannya, mampu meruntuhkan puluhan monster sekaligus dalam satu ayunan. Sanji, dengan kecepatan apinya, melesat dan menghancurkan lawan tanpa memberi kesempatan. Para raksasa yang menyaksikan takjub, termasuk Goldberg yang mengatakan bahwa tebasan Zoro adalah salah satu yang terkuat yang pernah ia lihat dari manusia tanpa buah iblis. Sanji pun dipuji karena kecepatan dan kekuatannya yang seimbang. Bagi para raksasa, jelas sudah, topi jerami bukan bajak laut biasa. Mereka adalah generasi baru yang bisa menandingi Roger dan bahkan lebih dari itu. Chopper yang menyaksikan dari bawah tersenyum. Ia tahu kekuatan kedua sahabatnya semakin berkembang. Loki, Pangeran Elbaf, juga mengakui dua sayap Luffy benar-benar tidak bisa diremehkan. Dengan kekuatan sebesar itu, Elbaf pun mulai melihat masa depan dunia akan berubah melalui generasi topi jerami. Di langit, Pulau Wideria menjadi panggung lain. Vegapunk dan para ilmuwan berkumpul, berdiskusi tentang masa depan. Kabar mengejutkan datang. Vince Smoke Judge dan Caesar Clown kini mendukung Cross Guild. Dampaknya sangat besar. Jika Cross Guild memberi dana dan sumber daya, maka Judge dan Caesar bisa melanjutkan eksperimen mereka dengan skala yang jauh lebih besar. Bayangkan, teknologi Germa yang sudah canggih
dipadukan dengan kimia mematikan sesar, lalu diperkuat dengan jaringan dunia bawah. Itu berarti lahirnya senjata baru yang bisa menandingi bahkan ciptaan Vegapunk. Dunia bawah akan semakin kuat dan pemerintah dunia akan semakin terpojok. Semua peristiwa ini hanyalah potongan puzzle yang membentuk gambaran besar. Hachinosu hanyalah panggung pertama, Elbaf panggung kedua, Wideria panggung ketiga. Dan di balik semuanya, Gorosei, Im Sama, serta kekuatan tersembunyi pemerintah dunia sedang menunggu momen yang tepat untuk menekan tombol terakhir. Dunia berjalan menuju jurang perang besar kedua, perang yang akan menjadi kelanjutan dari konflik 1000 tahun lalu. Jika Kurohige benar-benar darah Devi, maka pertempuran ini bukan lagi tentang siapa yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Ini adalah pertarungan ideologi, pertarungan garis darah, dan pertarungan untuk menentukan apakah kehendak kuno akan bangkit kembali. Jika Shanks kalah, dunia akan menghadapi Yonko terkuat dalam sejarah. Jika Kurohige kalah, Shanks akan semakin dekat dengan Road Poneglyph terakhir, dan pemerintah dunia tetap harus menghadapi ancaman Yonko yang paling berpengaruh. Tapi, jika keduanya hancur bersamaan, jalan terbuka bagi generasi baru. Topi jerami. Dua bocah kecil dari God Valley kini telah menjadi monster lautan. Namun dunia ini mungkin bukan lagi milik mereka. Pada akhirnya, masa depan akan jatuh ke tangan seseorang yang membawa senyum lebar, hati bebas, dan topi jerami yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pertarungan Hachinosu hanyalah permulaan. Badai besar akan segera pecah, dan ketika itu terjadi, seluruh dunia One Piece tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.